kali ini akan menayangkan video materi tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja masa kini. Untuk itu kepada teman-teman yang akan menonton video materi ini, kami ucapkan selamat menyaksikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas yang dijanjikan untuk hadir menyertai gereja sebagai pribadi yang melanjutkan karya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setelah Ia kembali ke sorga, maka akan datang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang juga disebut Roh Kebenaran. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja masa kini? 1. Orang percaya mendapatkan kehidupan yang baru. Ketika seseorang menerima bahwa Yesus adalah juru selamat, mereka juga menerima Roh Kudus. Birum mengatakan dalam artikelnya yang ditulis oleh Asi, Roh Kudus tidak diberikan kepada orang-orang berdosa, tetapi hanya kepada mereka yang diselamatkan. Yesus berkata ketika Ia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa yang dunia tidak dapat menerimanya, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 17. Berikut ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus setelah seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang pertama, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Seseorang dapat masuk dalam kerajaan Allah apabila seseorang itu telah mengalami kelahiran kembali, dan inilah karya daripada Roh Kudus, awal kehidupan orang yang percaya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 6. Yang kedua, Roh Kudus mendiami diri orang percaya. Setelah seseorang mengalami kelahiran kembali, bertobat, dan juga percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan berdiam dalam dirinya. Yesus sendirilah yang menjanjikan hal tersebut, bahwa setelah kenaikannya ke sorga, Ia akan mengutus dan akan mengeruniakan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, dan janjinya itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Yang ketiga, baptisan oleh Roh Kudus. Setiap orang percaya pasti dibaptis oleh Roh Kudus. Karena oleh baptisan Roh Kudus inilah ia masuk ke dalam tubuh Kristus. Yang keempat, pemeteraian oleh Roh Kudus. Pelayanan pemeteraian Roh Kudus dituliskan dalam 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus pasal 1 ayat 13, dan pasal 4 ayat 30. Allah yang memeteraikan orang percaya, dan pemeteraian itu dilakukan oleh Roh Kudus ketika seseorang percaya. Yang kelima, adopsi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang juga berkarya bagi orang-orang percaya, sehingga Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah dan bersaksi dalam dirinya bahwa dia adalah anak-anak
Allah. Dengan demikian, orang percaya mengetahui dan menyadari posisinya bahwa dirinya adalah anak Allah. 2. Orang percaya dibawa kepada pengalaman kekudusan. Sebagaimana natur ilahi Roh Kudus, setiap orang percaya bukan hanya secara status mendapatkan bagian dari sifat-sifat ilahi. Roh Kudus juga memimpin orang percaya untuk merefleksikan sifat-sifat ilahi sebagai pengalaman hidup. A. Membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak sanggup membebaskan diri dari dosa. Paulus menjelaskan bahwa dalam dirinya terjadi pergumulan, keinginannya adalah untuk berbuat baik, tetapi justru yang jahatlah yang ia lakukan. Hal itu terjadi karena ada hukum dosa yang membelenggu sehingga seseorang tidak mampu melepaskan dirinya. Tetapi Roma 8 ayat 2 menerangkan bahwa Roh memerdekakan dari dosa dan maut dalam Yesus. B. Menguduskan orang percaya. Sesuai dengan namanya, Roh Kudus adalah roh yang menguduskan. Jackman dalam bukunya mengatakan, alasan mengapa Roh Allah sering disebut Roh Kudus dalam Alkitab, karena kekudusan adalah karakteristik tertinggi Allah. Dalam hal moral, kekudusan Allah berarti bahwa Ia benar-benar tidak berdosa. Dia sama sekali benar dan murni di luar imajinasi kita. Dia bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak dapat melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. C. Memimpin kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin orang mengenal dan masuk ke dalam kebenarannya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." 3. Menguatkan orang percaya. Jemaat mula-mula juga turut mengalami penganiayaan, namun mereka tetap memberitakan Injil dan bersukacita. Roh Kudus menguatkan, memberikan keberanian dan sukacita melimpah. Roh Kudus membantu orang percaya bahkan saat dalam kelemahan. Roh Kudus pun memberi kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan aniaya. 4. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya. Roh Kudus menyertai pelayanan orang percaya dengan kuasa dan karunia-karunia roh. Petrus, manusia biasa yang penakut, tidak terpelajar, dan pernah menyangkal Tuhan Yesus, diubah Roh Kudus menjadi berani berkhotbah dan disertai kuasa Allah sehingga 3.000 orang bertobat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Dalam Yohanes 14 ayat 17, Yesus juga menjanjikan bahwa Ia akan meminta kepada Bapa untuk menghadirkan penolong bagi umat yang percaya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus masih ada sampai sekarang dan diam dalam diri orang yang percaya. Roh Kudus berperan penting bagi kehidupan orang percaya, sehingga gereja masa kini masih berada dalam pengawasan dan juga tuntunan oleh Roh Kudus. Lewat Roh Kudus, gereja mampu untuk melakukan tanggung jawab yang ada dan juga menjalankan amanat agung Yesus Kristus sebagaimana dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20.
Lewat Roh Kudus, gereja mampu untuk melewati arus zaman dan juga berbagai pergumulan yang dihadapi oleh gereja. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Halo guys, bagaimana tentang video yang sudah kami paparkan tadi? Menarik bukan? Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dan saya Argendiano Ferdinandus Tawaris. Dan saya Angel Francis NDK. Saya Trisakti Biala. Kami pamit undur diri. Shalom. Katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Halo guys, bagaimana tentang video presentasi? Menarik bukan? Demikian video presentasi dari kelompok kami. Ya trik. Semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia